Arsenal kecewa laga kontra Newcastle dipimpin wasit VAR Gareth Gillard. Mikel Merino buat misi berani bersama Arsenal. Mikel Arteta singgung peran Gunners. Arteta bongkar taktik bertahan ala Arsenal, singgung pemecatan Erik ten Hag. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Arsenal kecewa laga kontra Newcastle dipimpin wasit VAR Gareth Gillard. Arsenal merasa kecewa dengan keputusan Premier League yang kembali menugaskan Gareth Gillard sebagai VAR dalam pertandingan mereka melawan Newcastle United akhir pekan ini. Penunjukan ini pun menimbulkan kekhawatiran karena pengalaman buruk mereka pada wasit tersebut di masa lalu. Pasalnya terakhir kali Gerrard terlibat dalam pertandingan Arsenal, ia menyarankan agar William Saliba diberi kartu merah saat melawan Bournemouth, di mana kartu merah ini pun berkontribusi pada satu-satunya kekalahan yang dialami oleh The Gunners musim ini. Selain itu, pada laga pembuka musim melawan Wolves yang dimenangkan The Gunners 2-0 di kandang sendiri, terjadi pula kontroversi yang melibatkan Yerson Mosquera. Ia tampak mencengkram leher Kai Havertz namun tidak ada hukuman yang diberikan oleh wasit. Maka dari itu, menurut kabar dari The Mirror, Arsenal tidak senang dengan penugasan Gillard untuk pertandingan mereka lagi setelah beberapa keputusannya belakangan ini merugikan mereka. Bahkan ini juga sudah terjadi sejak musim lalu. Mikel Arteta pun merasa sangat frustasi dengan Gareth Gillard ketika timnya dikalahkan oleh Aston Villa. Gillard menganulir gol penyabak kedudukan dari Havertz karena handsball, keputusan yang didukung oleh VAR, dan tidak memberikan penalti atas pelanggaran Douglas Luiz terhadap Gabriel Jesus. Arteta yang saat itu menjalani larangan berada di pinggir lapangan harus menonton dari tribun Villa Park dan berusaha menahan diri dalam komentar pasca pertandingan. Dan hal demikian pun juga masih terus terjadi, yang pada akhirnya membuat Arsenal merasa tidak senang dengan keputusan Premier League yang kembali menugaskan Gareth Gillard. Mikel Merino buat misi berani bersama Arsenal. Mikel Arteta singgung peran Gunners. Pada akhir pekan, Arsenal mengalami kerugian 2 poin, di mana mereka harus berbagi poin dengan Liverpool yang memimpin klasemen menjelang pertandingan. Sebenarnya Arsenal bermain apik dalam pertandingan itu. Bahkan mereka juga sempat unggul 2-1 saat jeda turun minum, yakni berkat gol gemilang Bukayo Saka dan sundulan akurat Mikel Merino. Meski harus berbagi poin, ini juga menjadi momen yang menyenangkan untuk melihat pemain yang direkrut musim panas ini membuka rekening golnya untuk musim ini dalam pertandingan besar. Selain itu, para penggemar Arsenal juga dapat melihat kualitas kepemimpinan dari Mikel Merino. Ia jelas memiliki banyak ambisi yang mungkin menjadi alasan Mikel Arteta merekrutnya sejak awal. Dalam kesempatan yang lain, saat semua pihak menyoroti badai cedera yang dialami oleh Meriam London, namun Mikel Merino mengatakan Arsenal tidak akan menggunakan cedera sebagai alasan untuk hasil buruk menjelang 4 pertandingan tandang berturut-turut. Cedera adalah bagian dari permainan dan tidak bisa menjadi alasan untuk hasil. Cedera punya sisi positif dan negatif. Salah satu sisi positifnya adalah kita bisa melihat pemain muda melakukan debut dan terlibat. Demikianlah penjelasan Merino yang mencetak gol kepada The Guardian. Merino sendiri mengumpulkan pasukannya dengan berkata, pesannya sederhana, tim ini tidak akan kehilangan fokus. Mereka tidak akan pernah menyerah, apapun situasinya atau kapanpun saat ini. Fokusnya adalah tampil 100% dan belajar dari setiap pertandingan. Merino mengatakan hanya ingin fokus pada diri sendiri dan apa yang dapat dilakukan bersama timnya untuk memenangkan setiap pertandingan. Arteta bongkar taktik bertahan ala Arsenal, singgung pemecatan Erik ten Hag. Musim ini suara-suara soal Arsenal bermain ala Mourinho lebih ramai terdengar dari sebelumnya. Itu disebabkan gaya main The Gunners yang merelakan penguasaan bola dan mengandalkan serangan balik di sejumlah kesempatan musim ini. Saat sudah unggul, memang mereka cenderung bertahan di belakang alih-alih terus mengejar gol. Gaya main semacam ini terlihat saat bertemu dengan tim-tim besar seperti Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, dan Paris Saint-Germain. Namun cara ini tak selalu berhasil. Meski menang atas Spurs dan PSG, namun Liverpool dan City nyatanya sukses membobol gawang David Raya di akhir babak kedua. Hal ini pun membuyarkan kemenangan yang sudah di depan mata. Konsep yang dipakai Arteta sendiri tergolong mengejutkan sebab ia dikenal sebagai murid Pep Guardiola yang mendewakan sepak bola proaktif. Akan tetapi Arteta menegaskan bahwa ia tak hanya belajar dari satu manajer.
Mourinho pun berjasa dalam hidupnya. Meski begitu, manajer Arsenal Mikel Arteta tak suka dibandingkan dengan Jose Mourinho dalam hal taktik. Ia mengaku pelatih asal Portugal itu memiliki pengaruh dalam karirnya, namun tidak dalam pengambilan keputusan dalam strategi yang ia terapkan. Sementara itu, terkait berita baru-baru ini mengenai pemecatan Erik ten Hag, Mikel Arteta turut bersimpati. Arteta menyebut pekerjaan sebagai manajer memang beresiko tinggi. Ia pun menilai kinerja ten Hag di MU sebenarnya tidak buruk-buruk amat. Namun ia juga menyadari resiko dan tekanan yang dihadapi ten Hag di klub sekaliber MU. Selalu sedih ketika melihat salah satu kolega kehilangan pekerjaannya. Saya kira dia sudah melakukan kerja yang bagus. Dia dapat gelar juara di sana. Dia mengubah banyak hal. Dia pelatih fenomenal dan ini sulit. Jelas Mikel Arteta dilansir dari ESPN. Mana yang lebih baik, Trossard sebagai pemain inti atau sebagai pengganti? Sepanjang sejarah sepak bola, kita memiliki pemain yang tampaknya tampil lebih baik dari bangku cadangan. Pemain pengganti super sebagaimana komunitas sepak bola mengenalnya adalah pemain yang memiliki kemampuan bermain lebih baik saat dipanggil di tahap akhir pertandingan. Mereka biasanya berkontribusi dengan gol atau memberi dampak positif yang besar pada jalannya permainan. Kita telah melihat beberapa contoh pemain seperti ini selama bertahun-tahun di Liga Premier. Dengan Jermaine Defoe, Peter Crouch, dan Divock Origi adalah beberapa dari banyak yang tidak saya ingat saat ini. Kami juga pernah memiliki pemain pengganti super di klub kami di masa lalu, dengan Oliver Giroud menjadi nama pertama yang terlintas dalam pikiran akhir-akhir ini. Namun saat ini contoh pemain pengganti super terpanas dan terbaik di Liga Premier dan bahkan mungkin di dunia adalah John Duran dari Aston Villa yang telah menjadi kode curang bagi tim Unai Emery musim ini. Dan pemain Arsenal yang paling mendekati itu tidak lain tidak bukan adalah Leandro Trossard. Ia hanya mencetak 1 gol dari bangku cadangan pada musim ini. Namun ia telah menunjukkan pada musim-musim sebelumnya bahwa ia benar-benar pemain pengganti yang super. Mencetak gol-gol hebat dari bangku cadangan melawan tim-tim yang sangat bagus seperti Bayern, Chelsea, dan Liverpool pada musim lalu. Dusan Vlahovic jadi kekuatan baru meriam London di Januari. Arsenal terus memantau pasar striker menjelang bursa transfer 2025. Namun demikian, The Gunners kesulitan menemukan sosok yang tepat karena sulit menarik target utama mereka dari klub masing-masing. Sejumlah nama seperti Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon, Benjamin Sesko dari RB Leipzig, Alexander Isak dari Newcastle, dan Ivan Toney sempat pula dikaitkan dengan kepindahan ke Emirates Stadium selama musim panas lalu. Sayangnya tidak ada dari mereka yang bergabung dengan klub Premier League itu sehingga Kai Havertz mengambil peran sebagai pencetak gol dan pemberi assist bagi Arsenal. Terkini menurut tim Talk, The Gunners pun mempertimbangkan langkah untuk memboyong Dusan Vlahovic dari Juventus pada Januari setelah gagal mendatangkan Benjamin Sesko. Meski demikian, belum diketahui apakah klub London Utara ini akan membuat langkah resmi pada jendela transfer musim dingin mendatang. Vlahovic sendiri bergabung dengan Juventus sejak pindah dari Fiorentina pada 2022 dengan nilai transfer 80 juta euro dan masa baktinya di Tunis sejauh ini mengalami pasang surut. Namun demikian, striker asal Serbia ini dikenal sebagai finisher yang sangat baik dan juga mampu menggunakan kekuatan fisiknya untuk mendukung permainan rekan setim. Sesuatu yang akan sangat bermanfaat bagi pemain seperti Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan Martin Odegaard. Pemain berusia 24 tahun ini pun juga menikmati awal musim yang positif. Dengan catatan 8 gol dan 1 assist dalam 12 pertandingan yang membantu menjaga tim asuhan Thiago Motta tetap tak terkalahkan di Serie A. Namun fakta yang tidak bisa dibantah adalah mendatangkan Vlahovic di tengah musim tentu bukanlah langkah yang mudah bagi Arsenal. Namun hanya waktu yang akan menjawab apakah sang striker akan benar-benar hijrah ke London Utara pada 2025.